there was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irmansyah sebagai ketua kelompok Daulah Syafawi. Saya Rifat Al-Faridi. Saya Raffi Adi Said. Saya Muhammad Syuri. Saya Raffi Ardian. Saya Abdul Fadila. Saya Abdul Nursuman. Saya Arkan Firmansyah. Sejarah peradaban Islam pada masa Daulah Syafawi. Ketahuilah wahai generasi muslim, Daulah Syafawi memiliki perbedaan dengan Daulah Utsmani di Turki dan Mughal di India. Karena Daulah Syafawi menganut ajaran Syiah yang melahirkan negara Iran di Timur Tengah. Masa awal berdiri Daulah Syafawi di Persia 1507 sampai 1587. Daulah Syafawi awalnya merupakan gerakan Harkat Syafawi yang didirikan oleh Safi Abdullah Arnabil Azerbaijan, bertujuan untuk membersihkan ajaran Islam dari kemungkaran dan kebidahan. Lambat laun gerakan ini semakin besar dan para pengikut Harkat Syafawi mulai terjun ke dalam urusan politik dan mampu bertahan hingga 2 abad lamanya. Daulah Syafawi didirikan oleh Abu al-Muzaffar Ismail bin Haidar Asy-Syafawi atau Ismail I dari tahun 1902 sampai 1524. Sebagai raja yang pertama, Daulah Syafawi masa ini mampu menguasai wilayah Iran, Azerbaijan, Armenia, sebagian Georgia, Kaukasus, Irak, Kuwait, Afghanistan, Suriah, Pakistan, dan Turkmenistan. Detik waktu terus berjalan. Kedua, selanjutnya kekuasaan dipegang oleh raja kedua Daulah Syafawi, yaitu Tahmasib bin Ismail Al-Syafawi Al-Husaini Al-Musafi atau Tahmasib I tahun 1525 sampai 1576. Beliau memangku jabatan sebagai pemimpin Syafawi pada usia 14 tahun di bawah bimbingan Kizilmas atau pasukan khusus Turki atau Baret Merah. 3. Setelah Tahmasib I meninggal, kekuasaan dipegang oleh raja ketiga, yaitu Ismail Mirza atau Ismail II pada tahun 1576 sampai 1577, yang memerintah hanya 1 tahun, yaitu dari 1576 sampai 1577 Masehi karena meninggal. B. Masa kemajuan Daulah Syafawi di Persia tahun 1587 sampai 1629. Kemajuan Daulah Syafawi terjadi pada masa kepemimpinan Raja kelima Daulah Syafawi, yaitu Abbas bin Muhammad Abbas I tahun 1587 sampai 1629. Kemajuan yang diperoleh Daulah Syafawi pada masa di antara lain Daerah kekuasaan Daulah Syafawi terbentang dari Sungai Inggris hingga Sungai Indus. Kemajuan dalam politik, ekonomi, sosial maupun keagamaan dengan membentuk pasukan gulam hingga berhasil menciptakan keamanan Daulah Syafawi. 3. Terjalinnya persahabatan diplomasi Daulah Turki bersama Daulah Mughal di India, bangsa Ceramia dan Rusia. C. Masa kemunduran Daulah Syafawi di Persia tahun 1529 sampai 1332. Yang pertama, masa kemunduran Daulah Syafawi di Persia terjadi pada saat Safi Mirza atau Safi tahun 1629 sampai 1642. Pemimpin ke-6 Daulah Syafawi memimpin. Beliau adalah cucu Abbas pertama yang terkenal sebagai Raja Kejam. Selanjutnya kekuasaan beralih ke tangan Raja ke-7, yakni Sultan Muhammad Mirza atau Abbas II tahun 1642 sampai 1656. Dia dikenal sebagai raja yang cerdas dan tegas dalam memimpin. Walaupun saat dilantik usianya saat itu baru 9 tahun. Setelah dia meninggal, dia digantikan oleh putranya bernama Sulaiman. 3. Raja ke-8 Daulah Syafawi adalah Sulaiman I dari tahun 1666 sampai 1694, yaitu putra sulung dari Abbas II. Dia pemerintah dengan kejam, akibatnya rakyat bersikap massa bodoh dan menimbulkan terjadi beberapa pemberontakan, sehingga beberapa
mulai terlepas seperti Afgan. Ini adalah beberapa penyebab kemunduran Daulah Safawi. Yang pertama itu adalah dominasi kalangan tertentu dalam pemerintahan. Yang kedua itu disintegrasi bangsa yang disebabkan ketidakcocokan antar pemimpin. Yang ketiga itu munculnya konflik dengan Turki Utsmani. Yang keempat itu munculnya pemimpin yang kurang kompeten dan juga amarah. Yang kelima itu pasukan militer yang tidak terlatih dan tidak memiliki semangat perang. Keteladanan yang bisa diterapkan dari sejarah Daulah Safawi di Persia. Jadi perjalanan sejarah Daulah Safawi banyak pelajaran yang bisa kita petik. Antara lain bahwa ada semangat berjuang yang dilakukan oleh Daulah Safawi. Berikut beberapa semangat gigih berjuang sejarah Daulah Safawi yang bisa dijadikan pembelajaran bagi kalian. Teladan A. Kegigihan Daulah Safawi dalam bidang politik yang mampu mengatasi berbagai masalah di dalam negeri. Dengan dibentuknya pasukan Gulam, berhasil mengembalikan wilayah yang terlepas serta berhasil terjalin persahabatan dan diplomasi dengan bangsa asing. Kegigihan Daulah Safawi dalam bidang ekonomi ditandai dengan perkembangan perekonomian negara yang stabil, dibangun bandar. Abbas dikuasainya kepulauan Hormuz dan pelabuhan Gumrun yang merupakan jalur dagang dunia antara timur dan barat, atau biasa diperebutkan Belanda, Inggris, Prancis. C. Kegigihan Daulah Safawi dalam bidang keagamaan yang menerapkan sistem toleransi antar umat beragama. Penduduk diberi kebebasan memeluk dan menjalankan ajaran agama yang diyakininya.